PSSI. Gue pengen tahu pandangan lu coach soal penunjukan pelatih ini. Ini pelatih yang cocok untuk timnas Indonesia saat ini? Gini, setelah decepsi dengan Piala Dunia, gue rasa banyak orang yang terpukul ya, bukan hanya fans tapi juga pengurus. Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi, timnas Indonesia masuk grup mudah. Hasil drawing AFC Nations League Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi, timnas Indonesia masuk grup mudah. Hasil drawing AFC Nations League begini gambaran timnas Indonesia ketika dilatih John Herdman. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi ketar-ketir. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Mari kita bahas teman-teman. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, nama John Herdman segera menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional. Pelatih asal Inggris itu datang dengan reputasi berbeda di tengah ekspektasi besar terhadap timnas Indonesia. Bukan soal satu sistem baku atau filosofi kaku, Herdman justru dikenal sebagai pelatih adaptif yang menjadikan fleksibilitas sebagai senjata utama. Dari rekam jejaknya bersama Kanada hingga pandangan para pemain dan analis, ada satu benang merah yang menonjol. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, bunglon di pinggir lapangan. Herdman dikenal sebagai pelatih yang menolak terjebak pada satu gaya bermain. Saat menangani timnas Kanada, ia secara terbuka menargetkan timnya menjadi yang paling fleksibel di kawasan CONCACAF. Kanada di bawah asuhannya bisa berubah wajah dari satu laga ke laga lain, bahkan dalam satu pertandingan yang sama. Kadang mendominasi penguasaan bola, di lain waktu bermain sabar dan mematikan lewat serangan balik. Semua disesuaikan dengan konteks lawan dan situasi di lapangan. Fleksibilitas itu terlihat jelas dari keberanian Herdman mengubah formasi. Ia terbiasa berganti dari 3-4-2-1 ke 4-4-2, lalu beralih ke 3-5-2-1 atau 4-2-3-1, bahkan memodifikasi struktur permainan saat laga masih berjalan. Pergeseran tersebut bukan eksperimen tanpa arah, melainkan upaya sadar untuk mengeksploitasi kelemahan lawan sekaligus melindungi kondisi timnya sendiri. Pendekatan inilah yang membuat Kanada seringkali sulit ditebak dan menyulitkan lawan dalam persiapan pertandingan. Fakta kedua, fleksibilitas yang berangkat dari taktik. Di balik taktik yang cair, Herdman menempatkan pemahaman terhadap pemain sebagai fondasi utama. Saat membangun Kanada, ia berdialog dengan lebih dari 40 pemain untuk menggali motivasi, identitas, dan tujuan mereka. Proses itu digunakan untuk menumbuhkan rasa percaya, aman, dan kultur kerja kolektif sebelum bicara soal skema dan formasi. Menurut Herdman, fleksibilitas taktik hanya bisa berjalan jika pemain memiliki mental adaptif dan kesiapan bekerja untuk kepentingan tim. Karena itu, ia juga menempatkan orang-orang kepercayaan untuk menjaga budaya tim dan kesehatan mental pemain. Kami melatih beberapa formasi berbeda yang bisa kami ubah di tengah pertandingan atau antar pertandingan. Dampaknya, lawan sulit membaca kami, ujar Herdman dikutip dari The Coach's Voice. Dari perspektifnya, taktik bukan sekedar papan strategi, melainkan kelanjutan dari mentalitas tim yang sudah dibentuk sebelumnya. Fakta ketiga, modal Asia dan kesesuaian dengan Indonesia. Pengalaman Herdman menghadapi tim-tim Asia menjadi nilai tambah sebelum menukangi timnas Indonesia. Bersama Kanada U23 dan tim senior, ia mencatat sejumlah hasil positif lewat pendekatan formasi yang berbeda-beda. Kanada pernah bermain imbang 1-1 melawan Jepang U21 dengan 4-4-2 yang menumpuk gelandang bertahan, menundukkan Qatar 2-0 lewat 4-2-3-1, bermain imbang 2-2 kontra Bahrain dengan 3-5-2-1, serta mengalahkan Jepang 2-1 menggunakan 4-4-2. Rangkaian hasil itu menegaskan kemampuannya membaca karakter lawan Asia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini.
Menurut kalian, apakah John Herdman merupakan pelatih yang tepat untuk Timnas Indonesia Senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Karakter fleksibel tersebut dinilai sejalan dengan profil pemain Indonesia yang cepat, dinamis, dan kuat dalam transisi. Dengan materi pemain lincah di sektor sayap, agresif dalam duel, dan terbiasa bermain dalam tempo tinggi, Herdman memiliki ruang luas untuk mengeksplorasi variasi skema tanpa terikat satu sistem baku. Mantan pemain Kanada, Kamal Miller, menyebut Herdman piawai membangun kebersamaan sekaligus detail taktik. Dia sangat mahir membangun chemistry tim dan rendah hati. John selalu memberi penghargaan kepada pemain dan mempersiapkan laga dengan sangat detail. Ujarnya dikutip dari FIFA. Jonathan David pun menegaskan, ia selalu tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki taktik berbeda untuk setiap pertandingan. Dengan pendekatan adaptif itu, Herdman membawa lebih dari sekedar ide taktik baru. Ia menawarkan paradigma bahwa tim nasional tidak harus hidup dalam satu gaya. Kami selalu berusaha memahami struktur dan adaptasi seperti apa yang bisa menciptakan kekacauan terbesar bagi lawan, kata Herdman kepada One Soccer. Di tangan pelatih dengan karakter bunglon taktik seperti ini, Timnas Indonesia berpeluang tampil lebih cair, fleksibel, dan siap menghadapi beragam karakter lawan di panggung internasional. Lebih lanjut, situasi ini membuka harapan baru sekaligus tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Di satu sisi, kehadiran pelatih dengan karakter adaptif seperti John Herdman terasa relevan dengan realitas sepak bola Indonesia yang kerap menghadapi lawan dengan gaya sangat beragam. Selama ini, Timnas sering terlihat kesulitan ketika terjebak pada satu pola permainan, terutama saat skema awal tidak berjalan sesuai rencana. Pendekatan fleksibel memberi ruang bagi tim untuk bernafas, menyesuaikan diri, dan tidak mudah runtuh ketika pertandingan bergerak di luar skenario. Namun di sisi lain, fleksibilitas menuntut tingkat pemahaman taktik dan kedewasaan mental yang tinggi dari para pemain. Pergantian formasi dan pendekatan di tengah laga hanya efektif jika pemain benar-benar memahami perannya dan memiliki disiplin kolektif. Inilah titik krusial yang harus dijawab Herdman di Indonesia. Bagaimana menerjemahkan ide besar menjadi kebiasaan di lapangan, bukan sekedar konsep di ruang taktik. Jika proses adaptasi ini berjalan baik, Timnas Indonesia berpeluang naik kelas bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga cara berpikir sepak bolanya. Tim tidak lagi dikenal sebagai tim yang reaktif atau mengandalkan momen, melainkan tim yang mampu membaca situasi, berubah, dan bertahan secara mental. Di tengah peta persaingan Asia yang semakin ketat, paradigma seperti inilah yang bisa menjadi pembeda antara tim yang sekedar berpartisipasi dan tim yang benar-benar kompetitif. Perjalanan baru Timnas Indonesia bersama John Herdman adalah pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian keluar dari zona nyaman. Fleksibilitas bukan tanda ketidakpastian, melainkan cerminan kedewasaan sebuah tim yang siap belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, bukan karena sistem yang kaku, tetapi karena kepercayaan bahwa kerja keras dan kesiapan mental akan selalu menemukan tempatnya. Jangan takut pada proses. Hasil besar tidak lahir dari satu pertandingan, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ketika tim mau membuka diri pada ide baru, saling percaya, dan berjuang untuk kepentingan bersama, batas kemampuan akan terus bergeser. Inilah saatnya Timnas Indonesia melangkah dengan kepala tegak, berani berubah, dan percaya bahwa kerja kolektif hari ini adalah fondasi kemenangan di masa depan. Mengapa John Herdman lebih memilih Timnas Indonesia daripada tawaran CONCACAF? Keputusan John Herdman menerima pinangan Timnas Indonesia sempat memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik sepak bola internasional. Di tengah berbagai tawaran dari negara lain termasuk dari kawasan CONCACAF, pelatih berusia 50 tahun itu justru memilih Indonesia sebagai pelabuhan karir berikutnya.
PSSI menegaskan pilihan tersebut bukan keputusan spontan, melainkan lahir dari pertimbangan personal yang matang dan visi jangka panjang yang kuat. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, tantangan Asia Tenggara yang berbeda dari zona lain. Bagi John Herdman, Indonesia bukan sekadar tim nasional baru, melainkan tantangan yang sama sekali berbeda dibanding opsi yang ia miliki sebelumnya. PSSI menilai Herdman melihat sepak bola Asia Tenggara sebagai ruang kerja yang menuntut kreativitas, kesabaran, dan keberanian keluar dari zona nyaman. Karakter kompetisi, dinamika budaya, serta ekspektasi publik yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi sang pelatih. PSSI bahkan secara terbuka menyebut keputusan Herdman sangat personal. John Herdman ke Indonesia merupakan sebuah keputusan yang sangat personal. Kami memahami di tengah banyaknya tawaran dari negara-negara lain termasuk dari zona CONCACAF, dia memilih tantangan di Asia Tenggara, tulis PSSI. Pernyataan ini menegaskan bahwa faktor emosional dan tantangan profesional berjalan beriringan dalam keputusan besar tersebut. Fakta kedua, visi jangka panjang dan dampak di luar lapangan. Menurut PSSI, langkah Herdman mencerminkan komitmen terhadap proyek jangka panjang yang tidak semata berorientasi pada hasil pertandingan. Pelatih asal Inggris itu disebut tertarik pada visi besar yang ditawarkan PSSI, yakni membangun fondasi sepak bola nasional secara berkelanjutan dari hulu ke hilir. Lebih dari sekadar taktik dan strategi, Herdman melihat sepak bola Indonesia sebagai alat perubahan sosial dan budaya. Ia tertarik pada bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat, menginspirasi generasi muda, dan membangun identitas nasional. Ketertarikan pada dampak yang lebih luas inilah yang membuat Indonesia unggul dibanding tawaran lain yang lebih instan secara prestasi. Fakta ketiga, terpilih lewat seleksi ketat dan keyakinan penuh PSSI. PSSI juga mengungkap bahwa John Herdman bukan satu-satunya nama yang dipertimbangkan. Ia terpilih setelah melalui proses seleksi ketat dengan setidaknya 4 pelatih masuk dalam radar federasi. Dari proses tersebut, nama Herdman muncul sebagai kandidat terkuat yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan dan arah timnas Indonesia ke depan. Keyakinan PSSI terhadap Herdman tidak hanya soal rekam jejak, tetapi juga kesesuaian visi dan karakter kepemimpinan. PSSI pun mengajak publik sepak bola tanah air menyambut kehadiran Herdman bersama keluarganya yang dijadwalkan tiba di Indonesia pada 11 Januari 2026. Harapannya kehadiran Herdman menjadi awal babak baru timnas Indonesia dengan fondasi kuat dan mimpi besar yang perlahan diwujudkan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan penting antara ambisi jangka pendek dan visi jangka panjang. Pilihan John Herdman menolak tawaran dari zona yang secara tradisi lebih mapan seperti CONCACAF bukan sekadar kejutan, melainkan sinyal bahwa proyek timnas Indonesia mulai dipandang serius di mata pelatih kelas dunia. Ada kepercayaan bahwa Indonesia bukan hanya butuh hasil cepat, tetapi juga arah yang jelas. Di sisi lain, keputusan ini juga menjadi ujian besar bagi PSSI. Ketika seorang pelatih dengan pengalaman internasional memilih Indonesia karena visi dan dampak sosial, maka federasi harus konsisten menjaga komitmen tersebut. Tekanan publik yang kerap menuntut hasil instan bisa menjadi tantangan tersendiri. Jika tidak dikelola dengan baik, visi jangka panjang yang dijanjikan bisa berubah menjadi beban bagi pelatih dan federasi. Bagi publik, keputusan Herdman patut dilihat sebagai peluang untuk belajar bersabar. Sepak bola modern tidak dibangun dalam 1-2 turnamen, melainkan melalui proses panjang yang kadang tidak selalu indah di awal. Jika semua pihak mampu menahan ekspektasi berlebihan dan memberi ruang kerja yang sehat, maka keputusan Herdman bisa menjadi titik balik penting bagi wajah baru timnas Indonesia di masa depan. Situasi ini adalah pengingat bahwa perubahan besar selalu diawali oleh keberanian mengambil jalan yang tidak biasa. Ketika seorang pelatih sekelas John Herdman memilih Indonesia, itu berarti ada harapan yang ia lihat, ada potensi yang layak diperjuangkan. Ini bukan sekadar soal pelatih baru, tetapi tentang keyakinan bahwa sepak bola Indonesia pantas naik kelas. Bagi para pemain dan generasi muda, keputusan ini seharusnya menjadi bahan bakar semangat. Artinya kerja keras, disiplin, dan mental pantang menyerah benar-benar diperhatikan dunia. Kesempatan besar sudah datang. Tugas berikutnya adalah membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah alamat. Untuk publik dan pecinta timnas, inilah momen untuk bersatu dan percaya pada proses.
Tidak semua hasil baik lahir dengan cepat, tetapi konsistensi dukungan bisa membuat langkah terasa lebih ringan. Jika semua bergerak dengan tujuan yang sama, maka mimpi besar tidak lagi terasa mustahil, melainkan hanya tinggal menunggu waktu untuk diwujudkan. Hurtman bawa 1 asisten ke Jakarta untuk Timnas Indonesia. Kedatangan John Hurtman ke Jakarta menjadi penanda dimulainya era baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia itu dijadwalkan mendarat pada 11 Januari 2026 dengan membawa 1 asisten pelatih. Sehari setelahnya, publik sepak bola nasional akan menyaksikan perkenalan resmi Hurtman sebagai nahkoda baru skuad Garuda. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, datang bersama asisten dan keluarga. Kehadiran John Hurtman di Indonesia bukan sekadar singgah singkat. Ia dijadwalkan tiba di Jakarta pada 11 Januari 2026 malam dengan membawa 1 asisten pelatih yang akan mendampinginya di Timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Hurtman juga datang bersama keluarga yang menandakan keseriusannya menjalani proyek jangka menengah bersama PSSI. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, mengungkapkan rencana kedatangan tersebut secara rinci. John datang tanggal 11 Januari malam dan tanggal 12 jam 10 akan preskon. Ia juga menegaskan bahwa Hurtman akan datang bersama keluarga dan 1 asisten pelatih. Langkah ini dinilai penting karena kehadiran staf awal akan membantu Hurtman beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan sepak bola Indonesia. Fakta kedua, resmi diperkenalkan dan dikontrak 2 tahun. PSSI telah resmi mengumumkan John Hurtman sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 3 Januari 2026 melalui pernyataan di laman federasi. Perkenalan resmi kepada publik akan dilakukan pada 12 Januari 2026 di Jakarta melalui jumpa pers yang telah dijadwalkan. Mantan pelatih tim nasional putra dan putri Kanada tersebut dikontrak dengan durasi 2 tahun. PSSI juga menyertakan opsi perpanjangan kontrak 2 tahun berikutnya jika target yang ditetapkan dapat tercapai. Skema ini menunjukkan kehati-hatian sekaligus kepercayaan PSSI terhadap rekam jejak Hurtman yang dikenal piawai membangun fondasi tim nasional. Fakta ketiga, tangani timnas senior dan U23 dengan agenda dekat FIFA Series. Tugas Hurtman tidak hanya terbatas pada timnas Indonesia senior, ia juga dipercaya menangani tim Indonesia U23 sehingga memiliki kendali terhadap jalur pembinaan pemain muda menuju tim utama. Hurtman bahkan menyatakan kesiapannya untuk tinggal di Indonesia dan tidak bolak-balik ke Inggris demi fokus penuh pada pekerjaannya. Agenda terdekat Hurtman bersama skuad Merah Putih adalah FIFA Series 2026 yang akan digelar di Maret mendatang di Jakarta. Meski lawan belum diumumkan, FIFA ajang ini akan menjadi panggung pertama bagi Hurtman untuk melihat langsung karakter pemain Indonesia sekaligus menanamkan filosofi permainan yang ingin ia bangun sejak awal masa jabatannya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan keseriusan PSSI untuk benar-benar membangun timnas Indonesia dengan pendekatan yang lebih profesional dan terencana. Kehadiran John Hurtman bersama asisten sejak hari pertama memberi sinyal bahwa proyek ini tidak bersifat sementara atau sekadar reaksi cepat terhadap tekanan publik. Ini adalah langkah awal membangun sistem, bukan hanya mengejar hasil instan. Keputusan Hurtman untuk tinggal di Indonesia juga patut diapresiasi. Banyak pelatih asing datang dengan status pulang pergi sehingga jarak dengan pemain dan kultur sepak bola lokal tetap terasa. Dengan menetap di Indonesia, Hurtman punya ruang lebih luas untuk memahami karakter pemain, dinamika kompetisi domestik, hingga ekspektasi supporter yang unik dan penuh emosi. Di sisi lain, ekspektasi publik akan sangat tinggi. Rekam jejak Hurtman bersama Kanada membuat banyak orang berharap lonjakan prestasi bisa terjadi dalam waktu singkat. Disinilah tantangan terbesarnya. Ia harus menyeimbangkan tuntutan hasil cepat dengan proses pembenahan yang realistis, terutama karena ia juga menangani tim U23 yang menuntut kesinambungan jangka panjang. FIFA Series 2026 bisa menjadi momen krusial, bukan sebatas soal menang atau kalah, tetapi bagaimana identitas permainan mulai terlihat. Jika sejak laga awal sudah tampak arah yang jelas, publik kemungkinan akan lebih sabar memberi waktu. Namun jika tidak ada perubahan signifikan, tekanan akan datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Perjalanan baru selalu dimulai dari keberanian mengambil keputusan besar. Datangnya John Hurtman adalah tanda bahwa sepak bola Indonesia sedang berani bermimpi lebih tinggi dari sebelumnya. Proses ini mungkin tidak selalu mulus, akan ada kritik, akan ada keraguan, tetapi justru disitulah mental pemenang diuji.
Untuk para pemain, ini adalah kesempatan emas. Tidak semua generasi mendapat pelatih dengan pengalaman membawa negara ke Piala Dunia. Setiap sesi latihan, setiap laga uji coba adalah panggung untuk membuktikan bahwa pemain Indonesia layak bersaing di level dunia. Percaya pada proses, bekerja lebih keras dari kemarin, dan jangan takut berubah. Untuk supporter, inilah saatnya bersatu. Dukungan yang konsisten jauh lebih kuat daripada tuntutan instan. Tim besar lahir dari kesabaran, keberanian, dan kepercayaan bersama. Jika semua elemen berjalan searah, pelatih, pemain, federasi, dan publik, maka mimpi besar itu bukan lagi sekadar harapan, tetapi tujuan yang sedang dikejar bersama. PSSI sodorkan banyak nama pelatih lokal ke John Herdman. Kehadiran John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia membuka babak baru dalam arah pembinaan tim Merah Putih. PSSI tak hanya menaruh harapan pada sosok pelatih asing berpengalaman itu, tetapi juga menyiapkan jalur kolaborasi dengan pelatih lokal. Sejumlah nama sudah disiapkan untuk disodorkan langsung kepada Herdman yang segera tiba di Indonesia. Di tengah transisi ini, ada 3 fakta yang menjadi gambaran besar strategi PSSI ke depan. Fakta pertama, PSSI menyiapkan banyak nama pelatih lokal. PSSI tidak datang dengan tangan kosong menyambut John Herdman. Melalui Badan Tim Nasional, Federasi telah mengantongi daftar nama pelatih lokal yang dinilai layak bekerja di lingkungan Timnas Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI ingin memastikan kesinambungan pengetahuan dan pengalaman antara pelatih asing dan sumber daya lokal. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengakui bahwa nama-nama tersebut memang sengaja disiapkan untuk mendukung kerja Herdman. Namun PSSI memilih bersikap sebagai fasilitator, bukan penentu. Nanti akan kami sodorkan banyak nama pelatih lokal, kata Sumarji. Artinya daftar itu hanya menjadi bahan pertimbangan, sementara keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala Timnas Indonesia. Fakta kedua, John Herdman membatasi asisten asing dan membuka ruang pelatih lokal. John Herdman sudah menyampaikan sikapnya sejak awal terkait komposisi tim kepelatihan. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu hanya akan membawa maksimal 3 asisten pelatih ke Indonesia. Salah satunya disebut-sebut merupakan pelatih fisik, meski identitasnya belum diungkap ke publik. Kebijakan ini otomatis membuka ruang luas bagi pelatih lokal untuk terlibat langsung di timnas senior. PSSI menyambut baik pendekatan tersebut karena sejalan dengan keinginan federasi untuk meningkatkan kualitas pelatih dalam negeri. John Herdman yang akan interview sesuai kebutuhan, ujar Sumarji. Dengan skema ini, pelatih lokal tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan bagian dari proses kerja profesional yang menuntut kompetensi dan kesiapan tinggi. Fakta ketiga, belajar dari masa lalu dan menyiapkan regenerasi pelatih. Pengalaman masa lalu menjadi pembanding penting dalam kebijakan kali ini. Pada era Patrick Kluivert, tidak ada satupun asisten pelatih lokal yang masuk ke Timnas Indonesia. Sebaliknya di era Shin Tae-yong, kehadiran Nova Arianto sejak 2020 hingga 2025 menjadi contoh nyata transfer ilmu yang berjalan efektif. Kini Nova Arianto dipercaya menangani Timnas U20 Indonesia, membawa bekal pengalaman dari level tertinggi. PSSI tampaknya ingin mengulang pola positif tersebut bersama John Herdman. Dengan memberi ruang kepada pelatih lokal untuk bekerja langsung di bawah arahan pelatih asing, federasi berharap lahir generasi pelatih yang lebih matang dan siap memimpin di masa depan. Sikap Herdman yang terbuka terhadap pelatih lokal menjadi sinyal bahwa Timnas Indonesia tidak hanya sedang membangun tim, tetapi juga menyiapkan fondasi jangka panjang untuk sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan arah kebijakan PSSI yang relatif lebih matang dibandingkan periode sebelumnya. Dengan menyerahkan sepenuhnya pemilihan asisten kepada John Herdman, namun tetap menyiapkan nama-nama pelatih lokal, federasi berada di posisi yang tepat sebagai fasilitator, bukan pengintervensi. Model seperti ini memberi ruang profesional bagi pelatih kepala untuk bekerja sesuai visinya, tanpa mematikan kepentingan pembinaan pelatih dalam negeri. Keputusan Herdman membatasi jumlah asisten asing juga patut diapresiasi karena membuka kesempatan nyata bagi pelatih lokal untuk terlibat langsung di level tertinggi. Ini bukan sekadar simbol kolaborasi, tetapi peluang belajar yang konkret selama pelatih lokal benar-benar datang dengan sikap rendah hati dan kesiapan untuk menyerap ilmu bukan sekadar menempel jabatan. Jika proses seleksi dilakukan objektif dan berbasis kebutuhan teknis, situasi ini bisa menjadi titik balik penting bagi ekosistem kepelatihan Indonesia. Timnas tidak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga menyiapkan regenerasi pelatih yang berkelanjutan. Tantangannya tinggal pada konsistensi dan keseriusan semua pihak untuk menjaga profesionalisme, karena tanpa itu, peluang emas ini bisa kembali berlalu tanpa meninggalkan dampak jangka panjang. Ini adalah momen emas yang tidak datang dua kali.
kesempatan bekerja bersama pelatih kelas dunia seperti John Herdman harus dipandang sebagai ruang belajar, bukan ajang pembuktian ego. Pelatih lokal yang terlibat perlu datang dengan pikiran terbuka, disiplin tinggi, dan mental pembelajar karena dari ruang kecil di timnas inilah masa depan sepak bola Indonesia bisa dibentuk. Bagi PSSI, langkah ini adalah investasi jangka panjang. Hasil di lapangan memang penting, tetapi warisan terbesar adalah lahirnya pelatih-pelatih Indonesia yang naik kelas, berani berpikir modern, dan siap memimpin generasi berikutnya. Proses tidak akan instan, namun setiap sesi latihan, diskusi taktik, dan evaluasi pertandingan adalah batu bata yang menyusun fondasi besar. Untuk sepak bola Indonesia, ini tentang kesabaran dan kepercayaan pada proses. Ketika semua pihak mau menahan diri, bekerja profesional, dan saling menghormati peran, perubahan nyata akan datang. Tidak perlu tergesa-gesa ingin terlihat hebat hari ini, karena yang sedang dibangun adalah kekuatan untuk bertahan dan menang di masa depan. Ikuti Shin Tae-yong John Herdman, pelajari budaya lokal sebelum latih Timnas Indonesia. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia bukan sekedar pergantian nama di kursi panas. Pelatih asal Inggris itu datang membawa pendekatan yang tidak asing bagi sepak bola nasional, yakni memahami budaya lokal sebelum menata taktik di lapangan. Langkah ini mengingatkan publik pada apa yang pernah dilakukan Shin Tae-yong di awal masa kepemimpinannya bersama skuad Garuda. Dari sinilah cerita John Herdman bersama Timnas Indonesia dimulai. Dan inilah 3 faktanya. Keseriusan seorang pelatih yang datang dengan rasa hormat. John Herdman tidak memandang tugas melatih Timnas Indonesia sebagai pekerjaan biasa. Di usia 50 tahun, ia sadar betul bahwa tanggung jawabnya bukan hanya membentuk tim yang kompetitif, tetapi juga memikul harapan hampir 280 juta rakyat Indonesia. Karena itu, ia memilih jalan yang lebih dalam, yakni memahami budaya masyarakat yang akan ia wakili di level internasional. Herdman menilai budaya adalah fondasi penting untuk membangun hubungan emosional dengan pemain dan supporter. Baginya, taktik dan strategi akan sulit berjalan tanpa adanya chemistry yang kuat. Ia menyampaikan bahwa mempelajari budaya berarti benar-benar terlibat di dalamnya, memahami kebiasaan, nilai, dan cara berpikir masyarakat Indonesia agar hubungan itu terbangun secara alami. Ia juga menekankan bahwa memahami orang-orang dan adat istiadat adalah kunci untuk menciptakan koneksi yang tulus antara pelatih dan tim. Mengulang jejak Shin Tae-yong di tanah Garuda. Langkah John Herdman ini bukan hal baru dalam sejarah Timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga melakukan pendekatan serupa sebelum resmi bekerja pada akhir 2019. Saat itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih dulu belajar budaya lokal, bahkan secara khusus mendalami nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Shin Tae-yong pernah bercerita bahwa sejak awal ia mencoba memahami budaya Islam dan meminta seorang dokter di Jakarta untuk menjelaskan tentang agama Islam selama kurang lebih 3 jam. Pendekatan itu terbukti membantu Shin Tae-yong beradaptasi lebih cepat dan membangun kedekatan dengan pemain. Kini, John Herdman seakan mengikuti jalur yang sama dengan harapan dapat menyatu dengan karakter sepak bola Indonesia yang syarat emosi dan semangat kolektif. Tantangan berat dan agenda padat menanti. Di balik niat baik dan pendekatan kultural, John Herdman sudah ditunggu tugas berat. Ia menggantikan Patrick Kluivert yang diberhentikan pada pertengahan Oktober 2025 setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Beban ekspektasi pun otomatis berada di pundaknya sejak hari pertama. Pada tahun 2026, skuad Garuda akan menjalani agenda padat mulai dari FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 hingga 31 Maret, dilanjutkan FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November. Puncaknya adalah Piala AFF 2026 yang dijadwalkan bergulir mulai 25 Juli 2026. Sebelum semua itu, John Herdman akan diperkenalkan secara resmi kepada publik Indonesia pada 12 Januari 2026, sebuah momen awal yang akan menentukan bagaimana ia diterima oleh pemain dan supporter. Pendekatan budaya yang dipilih John Herdman memberi sinyal bahwa perubahan di Timnas Indonesia tidak hanya soal strategi di papan taktik, tetapi juga soal memahami jiwa sepak bola Indonesia itu sendiri. Lebih lanjut,
Situasi ini menunjukkan bahwa PSSI dan Timnas Indonesia sedang berada di fase transisi yang lebih matang dibanding periode sebelumnya. Pilihan John Hartman untuk mempelajari budaya lokal sejak awal bukan sekedar langkah simbolik, tetapi sinyal bahwa ia memahami tantangan utama melatih tim nasional Indonesia bukan hanya di lapangan, melainkan di ruang sosial dan emosional yang mengelilinginya. Di Indonesia, sepak bola hidup di tengah masyarakat, supporter, nilai agama, dan kebiasaan sehari-hari. Pelatih yang gagal membaca itu biasanya akan cepat terasing meski memiliki CV mentereng. Di sisi lain, langkah Hartman juga mencerminkan pelajaran dari masa lalu. Pengalaman Shin Tae-yong membuktikan bahwa kedekatan budaya mampu menciptakan respek pemain dan publik, bahkan ketika hasil belum selalu konsisten. Dengan pendekatan serupa, Hartman seolah ingin membangun fondasi jangka panjang sebelum menuntut prestasi instan. Ini menjadi penting karena ia datang menggantikan kegagalan menuju Piala Dunia 2026, situasi yang secara psikologis cukup berat bagi tim dan pendukung. Namun pendekatan kultural saja tidak akan cukup jika tidak dibarengi hasil. Agenda padat sepanjang 2026 akan menjadi ujian nyata apakah pemahaman budaya bisa diterjemahkan menjadi disiplin, karakter bermain, dan mental bertanding yang kuat. Publik Indonesia terkenal sabar di awal, tetapi sangat kritis ketika performa tak kunjung membaik. Karena itu, masa adaptasi Hartman kemungkinan akan singkat dan penuh tekanan. Jika mampu menyeimbangkan empati budaya dengan ketegasan taktik, Hartman berpeluang mendapatkan kepercayaan yang luas dari pemain dan supporter. Situasi ini membuka harapan baru bahwa Timnas Indonesia tidak lagi hanya berganti pelatih, tetapi benar-benar sedang membangun arah dan identitas yang lebih jelas. Untuk John Hartman dan Timnas Indonesia, ini adalah momen awal yang menentukan arah perjalanan ke depan. Datang di tengah ekspektasi besar dan luka kegagalan bukanlah beban semata, tetapi peluang untuk menulis cerita baru. Keberanian untuk belajar budaya lokal menunjukkan niat tulus untuk menghormati negeri ini, dan dari situlah kepercayaan akan tumbuh. Kepercayaan adalah fondasi yang seringkali lebih kuat daripada taktik paling canggih sekalipun. Bagi para pemain, pergantian pelatih bukan alasan untuk ragu, melainkan kesempatan membuktikan kualitas dan karakter. Setiap latihan, setiap laga adalah panggung untuk menunjukkan bahwa Timnas Indonesia layak bersaing di level lebih tinggi. Kesalahan di masa lalu tidak perlu disesali berlarut-larut, karena masa depan hanya bisa dibangun oleh mereka yang berani bangkit. Untuk supporter, inilah saatnya kembali memberi energi positif. Dukungan yang konsisten akan menjadi bahan bakar bagi tim yang sedang mencari identitas. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mulus, tetapi dengan kesabaran, kerja keras, dan kebersamaan, Timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Proses sedang dimulai, dan dari proses yang jujur, prestasi besar selalu punya jalan untuk lahir.